aku tuh olahraga 30 menit aja rasanya kayak udah mau mati gitu, yang ngos-ngosan. Jadi dia bilang nggak perlu khawatir kalau kita ngerasa lebih lemah atau apa gitu, yang penting targetnya sembuh, dia bilang gitu. Jadi itu di hari pertama sebenarnya horor ya, maksudnya kita kan baru terpapar terus langsung ini kenapa sobatnya gini-gini amat ya gitu. Cuma di hari-hari berikutnya Ava baru ngerasain, oh itu maksud mereka. Halo kalian semuanya, senang bisa ada lagi di video terbaru kali ini. Dan seperti biasa, di setiap video baru selalu ada teman yang akan chit-chat dengan Mariska. Dan siapa yang akan chit-chat dengan Mariska saat ini? Sudah ada teman di masa lalu, mantan partner bridge, ya teman juga, teman curhat dulu. Siapa lagi kalau bukan Alfa Tihareno. Namanya, sebelum saya chit-chat dengan Alfa, panggilan akrabnya, saya mau jelaskan sedikit. Alfa ini teman saya ini punya nama yang panjang banget. Nanti kita tanya-tanya deh. Sepanjang apa, berapa meter namanya, panjang namanya. Karena memang panjang banget namanya. Alfa Tihareno itu cuma mungkin ya sebagian dari nama yang diambil dari begitu panjangnya. Oke, selamat pagi Alfa, senang bisa hadir di sini setelah tertunda beberapa hari ya. Terima kasih. Iya, udah 2 minggu ya, maaf Kak. Ya, senang lihat Alfa sekarang sehat ya. Iya, alhamdulillah. Sekeluarga sehat. Itu kalau boleh, kalau misalkan nggak keberatan, Alfa bisa share dengan kita ya, viewernya juga, tentang gimana masa-masa sulit itu Alfa sekeluarga, waktu gimana ceritanya sampai kena, dan gimana membangun spirit dan semangat yang positif, pikiran yang positif untuk tetap tidak terlalu banyak terpengaruh ya, harus berjalan dengan apa adanya tanpa harus terpengaruh dengan berita-berita yang begitu simpang siur dan begitu banyak di luar sana. Oke. Ya udah bisa mulai nih Kak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gini, pas Alfa kena COVID itu di Indonesia emang angkanya malah lagi tinggi-tingginya ya. Jadi Alfa ngerasa waktu itu teman-teman kantor yang kayak kita sering rapat bareng itu udah mulai ada satu-satu yang kena. Jadi seminggu sebelumnya ada temen yang emang sering rapat bareng, dia kena kan. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu kan, saling menguatkan. Terus Alfa bilang, kayaknya ini kita udah tinggal tunggu aja deh waktunya kapan kena gitu. Karena satu-satu yang Alfa kenal itu mulai kena gitu. Beda sama 2020 ya, 2020 itu nggak banyak yang apa tahu yang kena, tapi 2021 ini banyak banget, dan itu udah kayak circle-nya makin mendekat gitu. Cuman yang nggak nyangka itu Ava tuh udah 2 minggu WFH, jadi kayak nggak kepikiran bahwa ini adalah sakit itu karena COVID, karena udah 2 minggu nggak kemana-mana gitu kan, ya gimana gitu. Kalau ditanya kalau ditanya dari mana dapatnya itu ya bingung tuh. Cuman yang bikin curiga itu gini sih, jadi pertama ayah mertua kan sakit, terus lanjut ke mami. Nah pas mami ini yang apa sebenarnya curiga, karena mami itu nggak betah sebenarnya di Jakarta karena panas ya, tapi waktu dia sakit dia itu pakai jaket, pakai selimut, pakai kaos kaki gitu. Ini apa sebenarnya curiga, tapi dasar terus terang apa lengah kali ya. Jadi waktu meriksa mami, jadi apa kayak meriksa saturasi, meriksa suhu gitu, itu apa nggak pakai masker karena nggak berpikir bahwa ini adalah COVID ya. Jadi waktu udah kepikiran, nih kita besok swab ya gitu, kita cek swab ya. Terus mami bilang, iya deh gitu. Terus hari apa ya? Hari Kamis, terus apa pikir, Rabu, cuman karena Ava belum sempat waktu itu Kamis, Kamisnya full rapat gitu, terus baru Jumat itu Ava ngerasa nggak enak badan sebenarnya, ini kenapa ya gitu, mulai batuk pilek gitu, terus bilang sama Ewin kan, ini kita swab yuk gitu. Terus Jumat malam mau swab,
itu udah habis, jadi apa nyari swab di Halodoc itu udah nggak ada yang buka kan malam, jadi ya udahlah bookingnya buat hari Sabtu gitu. Sabtu paginya Ewin masih ada pertandingan, jadi apa Sabtu sore baru swab itu. Paginya anak-anak tiba-tiba WhatsApp, Bu, aku izin ya, aku nggak les dulu hari ini karena badannya pusing dan lemes. Dan ini dua-duanya, ini apa yang udah langsung, ini kayaknya gitu, baru udah malah tambah gak enak perasaan kan. Terus udahlah Sabtu jam 2 swab antigen dulu tadinya, karena masih berharap ini cuman sakit biasa aja gitu, masih nggak kepikiran, cuman udah kepikiran biar tenang ini kita antigen aja gitu, biar tahu ini apaan gitu. Kedua doang sama Ewin, apa antigennya itu reaktif. Terus paling nggak suka kalau kepikiran kan, itu waktu itu jadi apa langsung ambil PCR. Maksudnya sebenarnya mau cari PCR yang same day, tapi di Indonesia waktu itu PCR itu juga lagi ngantri, jadi di cek apa kan lewat aplikasi ya, itu udah nggak ada PCR yang same day. Bahkan di klinik tempat itu ngambil layanan yang 1 hari, dia bilang ini kita nggak janji ya bisa 1 hari selesai gitu, karena ini lagi full banget gitu. Jadi itu dia bilang paling lama ini 2 hari gitu, ini hasilnya selesai. Lalu pikir ya udahlah daripada nyari-nyari lagi di situ aja gitu, walaupun dia bilang nggak janji bisa 1 hari. Lalu udah gitu, udah kelihatan antigen apa reaktif, apa tanya Ewin kan, mau antigen juga nggak sekalian gitu. Dia antigen juga, reaktif juga, ya udah kita udah menduga bahwa ini satu rumah kalau akan dites itu ya akan positif semua gitu, akan reaktif semua gitu, karena ikutannya kan, riwayat sakitnya siapa dulu gitu kan gitu. Terus sebenarnya masih berharap bahwa ini bukan COVID ya, jadi ada teman-teman yang bilang, lu bersin-bersin nggak, betul pileknya? Aku bilang, iya namanya pilek pasti bersin-bersin. Dia bilang, kalau misalnya bersin-bersin itu berarti bukan COVID, karena katanya orang COVID nggak bisa bersin. Udah, oke. Mudah-mudahan ini yang reaktifnya emang karena batuk pilek doang. Masih berharap. Terus itu kan hari Sabtu ya, Sabtu malam, anak yang kedua ini dia panas badannya, panas tinggi. Terus dia punya riwayat step kan. Jadi jagain dulu tuh. Sebenarnya kalau dari gejala cukup ringan sih, maksudnya masuk ringan lah, cuman batuk pilek doang. Cuman karena si tengah ini punya riwayat step, bilang udah ayah sama Alif dulu, ini antar biar sama ibu gitu kan. Dia demam tinggi sampai 39,2 dia. Jadi kompres, jagain sampai pagi ya. Udah gitu ketika udah turun terus demamnya, besoknya sih jadi pas lepas subuh dia itu baru turun gitu, terus stabil. Udahlah baru istirahat. Itu sebenarnya kayak salah juga, harusnya juga tetap istirahat karena emang sama-sama lagi sakit kan. Cuman waktu itu mikirnya kuat gitu, masa ngurus ini aja nggak bisa. Ternyata dia sembuh, yang gantian naik demam gitu. Nah terus karena mungkin kalau di usia kita itu daya tahan tubuhnya nggak sebaik anak-anak ya, jadi anak-anak itu cuma 1 hari demamnya, ibunya 5 hari. Gitu. Jadi mungkin pengalaman untuk teman-teman yang COVID dan harus ngurus keluarganya, jangan dilupakan hak tubuh kita juga buat istirahat, mungkin ya bisa gantian gitu. Kalau misalnya emang pas banyak, kalau sendiri kan cuma kita doang yang dipikirin ya, tapi kalau misalnya ini satu rumah kan kita juga harus mikirin gimana nih gitu, orang-orang harus apalagi di rumah yang kena itu kan ada 2 lansia yang harus dikontrol minum obatnya gitu kan. Jadi ya semuanya sebenarnya sih, anak-anak yang remaja juga kan belum bisa dikasih tanggung jawab untuk minum obat sendiri gitu. Jadi benar-benar selain kita harus memperhatikan kitanya juga jangan sampai ngedrop gitu ya, tapi harus memperhatikan sekeliling juga gitu. Itu banyak ini jangan lengah, walaupun gejalanya itu tunggal, mungkin cuma batuk doang, pilek doang, diare doang gitu, itu ya udah langsung dipastiin aja antigen gitu. Nah akhirnya 1 hari ya, jadi Sabtu, Minggu itu ternyata udah keluar hasil PCR-nya itu positif. Itu langsung hubungin RT kan, ngasih tahu bahwa ini positif. Terus saya bilang ya udah kalau gitu isoman aja. Sebenarnya pas antigen reaktif udah langsung hubungin sih gitu. Cuman RT-nya masih ngomong masih ada peluang untuk itu negatif PCR-nya kan gitu. Jadi di DKI ini belum kita baru
kayak dapat obat-obatan dari puskesmas gitu atau dapat fasilitas itu kalau kita sudah terkonfirmasi positif. Makanya kalau masih antigen aja itu lebih baik langsung dilanjutkan PCR untuk konfirmasinya. Jadi jangan langsung memutuskan isoman kalau misalnya itu belum, sebenarnya kalau misalnya emang itu ternyata COVID dan kita nggak lapor gitu, itu jadi kayak kita nggak dapat layanan kesehatan kayak Kak kalau di Jakarta itu. Oh. Jadi harus dipastikan dulu itu positif, baru tuh nanti ada dari puskesmas yang akan menghubungi, terus juga obat apa segala macam. Nah, jadi begitu apa positif? Salah itu ya. Salah kasih obat atau apa mungkin. Jadi harus make sure benar-benar ini COVID. Jadi nah, baru pas lapor hasil PCR itu kan hari Minggu ya, itu langsung ada yang menghubungi itu dari puskesmas hari Senin ya, karena PCR keluarnya hari Minggu jam 4 sore gitu. Jadi hari Seninnya dari puskesmas ada yang menghubungi. Sebenarnya di minggu itu udah ada yang menghubungi dari puskesmas tapi baru ngedrop obat doang. Lalu Ewin waktu itu ditres kan, nanya mungkin nggak kita serumah di PCR juga gitu untuk memastikan aja. Karena yang baru ketahuan positifnya apa kan, itu sempat kayak puskesmasnya bilang bahwa karena overload tadi ya kayak Kak, puskesmasnya bilang bahwa yang boleh di PCR di puskesmas itu hanya yang bersedia dirujuk aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak bersedia dirujuk itu tidak diprioritaskan untuk PCR. Terus konsul kan sama dokter kantor, dia bilang udah nggak apa-apa ambil aja gitu karena belum tentu dirujuk walaupun itu positif COVID, biasanya akan ditanya dulu masih sanggup isoman nggak, masih memungkinkan untuk isoman atau enggak gitu. Jadi kalau masih memungkinkan untuk isoman itu pasti akan diminta isoman dulu karena rumah sakit juga nyarinya nggak gampang, ngerujuk ke rumah sakit itu sama susahnya gitu. Jadi akhirnya Ewin ambil lah itu PCR itu kita dapat jadwalnya baru Selasa. Itu Selasa PCR baru 4 orang karena yang masuk di KK Alpha itu baru 4 gitu. Jadi ada Ewin, ayah, anak 2 si Alif sama si Atar itu. Kamisnya keluar hasilnya positif semua. Udah ketebak sih, jadi sebenarnya udah nggak terlalu kaget kalau yang itu karena kita juga sebenarnya udah siap bahwa ini akan positif semua gitu. Itu terus sekarang kan ada tapi si kecil layanan, kan tidak kan, si kecil kan enggak. Dia tuh sama sekali nggak ada gejala Kak. Jadi kita, tapi gini, jadi aku tuh sempat parno, sempat gimana ya, sempat kepikiran yang jelek-jelek lah pokoknya. Karena ini anak beda banget gitu. Biasanya nggak terlalu lengket sama apa ya, tapi pas pertama pas lagi parah-parahnya kalau kata dokter ini ibu, karena Siti Alfa rendah ya, Siti Alfa 15 gitu, jadi dokter bilang itu Alfa itu lagi infeksius banget gitu dengan Siti yang segitu, jadi menularkan banget gitu. Nah dia tuh malah gimana ya, semakin Arung jangan sama ibu dulu gitu, dia malah kayak semakin nggak mau gitu, malah sampai megangin kaki gitu kan. Jadi ya Allah ini anak gimana ya. Terus kan teman-teman bilang udah pakai masker aja, jadi kalian berdua pakai masker udah. Kalau memang pakai masker kan di rumah tadinya, jadi si Arung ini dimaskerin juga lah. Terus karena dia biasanya pakai masker itu kalau mau jalan-jalan, jadi begitu dia pakai masker mau jalan-jalan, betul ngajak jalan dia kayak. Jadi terus apa yang mikir ya udahlah ini mau digimanain lagi gitu, karena dia nggak mungkin dihindari, tidur aja malam itu harus dipeluk gitu. Jadi dia kan ngerawat Atar ya, mungkin dia cemburu apa gimana gitu, karena biasanya dia doang kan yang diurusin. Itu yang malam itu dia tuh kayak bener-bener pengen nempel terus. Jadi sebenarnya benar-benar pasrah, cuman kenapa nggak PCR kan, karena dia waktu Selasa itu dia nggak ada gejala sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun yang bayi ini alhamdulillah kayak sama sekali tidak menunjukkan gejala batuk, pilek gitu-gitu enggak gitu. Enggak, bayi dia tuh udah mau 3 tahun, tapi karena satu-satunya paling kecil di rumah ini berasanya bayi terus gitu. Nah, hari Kamis, pemerintah tuh sekarang punya layanan yang namanya telemedicine. Jadi telemedicine itu sebenarnya
sebelum pemerintah meluncurkan telemedicine, Ava itu kalau konsul sejak Maret 2020 pas COVID lagi mulai apa ya, pemerintah mulai sadar bahwa COVID ini berbahaya gitu. Aku udah nggak pernah lagi ke dokter. Jadi untuk keluhan-keluhan ringan itu biasanya aku juga pakai aplikasi kan. Bahkan pas yang hari Jumat yang aku mau PCR nggak jadi, itu aku juga udah konsul dokter gitu, kasih tahu gitu. Terus kan di situ dia nanya gitu bahwa ada demam apa enggak gitu. Apabila nggak ada demam, jadi ya dikasih obatnya benar-benar cuma obat batuk sama pilek gitu. Nah pas Ewin Alif Batar PCR itu, begitu dia hasilnya keluar positif, sebenarnya Ava tahu hasil mereka positif itu bukan dari puskesmasnya ngabarinnya malah baru besoknya, tapi hari Kamis masuk WhatsApp dari Kemenkes. Karena Ewin daftarin PCR mereka pakai nomor handphone apa kan ya, jadi masuk WhatsApp yang isinya menyatakan bahwa NIK mereka sudah terdaftar di database Kemenkes sebagai yang positif COVID gitu. Terus dapat kayak kode gitu untuk dipakai konsultasi di Halodoc gitu, di aplikasi sih ada banyak, tapi aplikasi yang Ava pakai itu Halodoc gitu, aplikasi yang berafiliasi sama Kemenkes untuk layanan telemedicine. Cuman saat itu posisinya sebenarnya kami udah dalam pengawasan puskesmas kan gitu. Jadi karena Ava ketahuan positif, terus ini semua serumah bergejala, jadi dari puskesmas itu sebenarnya hari Senin itu udah di drop obat. Minggu malamnya bahkan udah langsung di drop obat gitu. Jadi beberapa obat kayak obat untuk gejalanya itu kayak apa, dapetnya batuk pilek gitu. Terus Ewin itu pileknya doang. Pokoknya ditanyain satu-satu kan gitu. Ini gejalanya apa gitu, sama puskesmasnya udah di drop obat gitu. Terus pas hari Jumat kan ya, Jumat ada lagi yang ngomongin dari puskesmas, dia nanya ini masih ada nggak yang belum di PCR gitu. Terus apa bilang ada, tapi ini satu anak kecil, terus satunya lagi juga KTP-nya bukan DKI, gimana gitu, apa tanya kan gitu, karena yang sebelumnya itu katanya harus di satu kakak gitu. Terus yang hari Jumat itu dibilang nggak apa-apa, semua di PCR aja buat dipastikan gitu. Jadi dapat jadwalnya lagi Selasa, nggak tahu kenapa sama hari Selasa, tapi dapat jadwal itu Selasa terus, Selasa tanggal 13. Jadi apa PCR itu tanggal 3, keluar hasil tanggal 4, tanggal 13 apa PCR lagi. Jadi nemenin Arung sama Mami. 13 itu yang belum kan. Nah, itu sebenarnya Ava kayak udah siap-siap, mungkin Ava ini bakal kena yang long COVID gitu, karena yang lain Ewin udah baikan, anak-anak udah baikan gitu, ayah mertua juga. Emang ada long COVID, maksudnya apa tuh? Ada Kak, jadi long COVID itu gini, orang yang iya bener, jadi kayak 2 minggu dites dia masih positif, 4 minggu dites dia masih positif gitu, ada yang sampai 2,5 bulan, ada yang sampai berapa kali tesnya masih positif aja gitu. Nah, Ava tuh kepikiran kayak gitu karena sampai sekarang Ava masih batuk kan. Jadi pas waktu tes tanggal 13 itu juga batuk-batuknya masih lumayan parah gitu. Jadi kepikiran wah ini siap-siap lah udah gitu. Maksudnya udah harus nerima gitu kalau misalnya ternyata hasilnya masih positif gitu. Cuman pengalaman waktu Alif kan ya tes hari Selasa, Kamis ini dapat WhatsApp dari Kementerian Kesehatan gitu. Terus ini kok kami Safa belum dapat WhatsApp ya gitu. Maksudnya mikirnya oh mungkin ya tesnya ini masih belum selesai kali ya gitu. Kan dijanjinya juga kalau di puskesmas itu paling lama 5 hari gitu. Ini baru 2 hari gitu. Cuman pas tracernya WhatsApp lagi nanya kabar, apa tanya boleh tahu nggak udah ada hasil tesnya atau belum gitu, karena biasanya 2 hari itu udah di WhatsApp sama Kemenkes tapi ini belum. Terus dia minta namanya siapa aja yang mau ditanyain gitu, apa kasihlah nama apa, nama Mami, nama Arung gitu kan, 3-tiganya itu kayak mau nangis gitu bacanya karena dia bilang ini hasilnya udah negatif semua. Itu kayak nggak percaya gitu Kak. Maksudnya karena aku masih ngerasa batuk-batuk kan gitu, tapi dia bilang PCR-nya sudah negatif gitu, dan kayaknya dia nggak bercanda deh karena aku nggak dapat WhatsApp dari Kemenkes gitu. Jadi sempat oh ya Allah gitu, yang langsung seneng Kak gitu, karena ya tadinya Ava berpikir bahwa ini akan lama gitu, karena ngelihat riwayat teman-teman juga ada yang sampai lama, jadi Ava berpikir ya mungkin udah rezekinya Ava juga bakal kena yang lama. Ternyata Ava bisa negatif
dari pertama Alfa bergejala itu kan tanggal 1 ya, itu PCR lagi tanggal 13 hari aja udah bisa negatif gitu, itu alhamdulillah banget gitu. Jadi apa sih mikirnya, oke, mungkin Alfa bisa secepat ini, walaupun sebenarnya masih sampai sekarang pun kalau ngomong panjang ini pasti ada batuknya gitu. Kepikirannya tuh ini mungkin karena kami semua sudah vaksin gitu. Jadi gejalanya pun pada saat kena COVID itu nggak ada yang berat banget gitu. Gitu. Jadi ya benar-benar alhamdulillah lah, bayangin ya satu orang aja kita kayak gimana gitu. Ini 8 orang. Itu yang udah kayak gimana gitu, kayak ibu mertua itu menangis gitu, bilang udah Bu, enggak, tenang aja gitu, kalau misalnya ada apa-apa kita pasti kasih tahu gitu. Ini tapi bisa dimengerti kenapa dia khawatir, kenapa dia panik gitu. Dia kan nggak tahu ya kondisi di rumah gimana, dan dia taunya kami COVID 8 orang. Jadi kalau pikirannya dia juga khawatir, cemas atau apa, itu apa juga ngerti gitu. Itu makanya tenang aja, kita pasti update gitu statusnya kalau misalnya ada yang memburuk atau gimana gitu. Jangan sampai dianya kepikiran tentang kita, terus dia kena juga karena dia stres, sakit ya. gitu. Iya, karena stres. Jadi aku bilang jangan-jangan Alfa sama keluarga juga karena kan nggak kemana-mana, di rumah saja, tiba-tiba dapat, mungkin imunnya turun gara-gara stres dengan keadaan melihat berita-berita sosial media yang gimana gitu, mungkin tanpa disadari stres juga mungkin, atau gimana sampai sebenarnya enggak juga Kak. Maksudnya Alfa kan bukan yang kepikiran kayak gitu ya, karena ya itu sebenarnya tentang COVID ini Alfa banyak menghindari ya soal berita-berita COVID ini, karena apa ya, terlalu banyak ahli yang ngomongin tentang COVID, jadi kayak Alfa apa ya, kalau itu nggak official Alfa nggak mau denger gitu. Terus kalau misalnya berita-berita yang nyedihin banget gitu, Alfa memang kayak menghindar gitu, maksudnya jaga mental, karena kan masih harus kerja juga gitu, supaya nggak terlalu parno gitu. Itu emang Alfa menghindar sih dari berita-berita yang menyeramkan soal COVID itu. Tapi di kelurahan Alfa pas Alfa kena itu emang lagi tinggi-tingginya kayaknya Kak. Jadi tetangga juga emang ada yang kita tahu dari PRV dikasih tahu bahwa itu lagi isoman gitu. Terus kalau DKI sebenarnya nggak ada yang nggak red zone ya gitu. Cuman ya kayaknya memang di kelurahan aku itu lagi tinggi-tingginya gitu, karena jatah PCR. Jadi kata orang puskesmasnya sebetulnya untuk kelurahan Alfa itu di jatahnya yang PCR-nya itu satu hari itu 30 gitu di puskesmas. Kan puskesmas ada hitungannya, mereka bisa melayani satu hari itu berapa ya. Nah untuk kelurahan apa itu jatahnya 30, itu selalu habis. Makanya kami dihimbau PCR hari Minggu, baru dapat jadwalnya itu Selasa gitu, karena yang Senin udah habis, udah full didaftarinnya. Yang pas untuk Arung ini malah ditawarinnya hari Jumat, dapetnya Selasa lagi. Jadi kebayangan Kak gitu antriannya berapa banyak gitu untuk bisa PCR itu. Emang lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi kan katanya yang varian Delta ini emang bisa menular lewat airborne ya gitu. Jadi ya meskipun kita nggak kemana-mana, tapi kan tetap aja ada ke warung, ada ke pasar, ada ya, apa yang di lingkungan ini gitu. Ya juga ya stres keadaan di lingkungan, mungkin tanpa kita sadari juga ya, lihat keadaan di sekitar dan berita-berita yang sosial media yang kata Alfa juga kadang-kadang nggak official, udah terlalu banyak orang ngomong jadi simpang siur. Jadi ya itu ya bagus juga ya, membatasi diri dengan hal-hal yang bisa merusak. Pas Alfa kena pertama, jadi ada 2 teman gitu yang penyintas juga. Yang satu itu nasihatin gini, Pak, COVID ini sebenarnya dia itu penyakit yang akan nyerang mental, bukan cuma fisik tapi mental. Dia bilang, kalau lu mau selamat, mental lu harus kuat. Gitu dia bilang. Nah waktu itu nggak sadar apa itu maksudnya apa sih, ya udahlah dengerin aja gitu. Terus yang kedua itu bilangnya kayak gini, ikhlasin aja katanya, ikhlasin aja, karena
nggak usah dipikirin ini kenanya dari mana, itu malah nanti jadi kayak bikin kita mikir negatif sama orang atau apa gitu. Udah terimain aja, emang udah harusnya kena, emang bisa kena, emang lagi kena gitu, tinggal dipikirin mau ngapain, dia bilang gitu. Terus dia juga cerita gitu bahwa di tiap orang kondisinya beda gitu. Di dia bilang, aku tuh olahraga 30 menit aja rasanya kayak udah mau mati gitu, yang ngos-ngosan. Jadi dia bilang nggak perlu khawatir kalau kita ngerasa lebih lemah atau apa gitu, yang penting targetnya sembuh, dia bilang gitu. Jadi itu di hari pertama sebenarnya horor ya, maksudnya kita kan baru terpapar terus langsung ini orang pada gini-gini amat ya gitu. Cuma di hari-hari berikutnya Ava baru ngerasain, oh itu maksud mereka. Jadi kecemasan itu pasti ada ya Kak. Jadi kayak jadi pernah Ava ngerasa kayak kok sesek ya gitu. Ava bilang ke Mayamin, kok rasanya sesek ya gitu. Terus dia ngomong, udah nggak usah paroan, malah nakut-nakutin orang gitu. Terus oke, ya udah kita ukur aja, jadi ukur saturasi apa segala macam gitu. Terus ternyata bagus. Oke, berarti sesek ya Ava. Dia coba kayak psikomatis aja gitu. Mungkin kayak stres tadi karena mikirin lagi kayak gini gitu. Terus pokoknya konyol banget lah. Aku tuh tanya sesaknya tuh kayak apa sih yang orang-orang sampai harus ke rumah sakit. Dia bilang sesaknya itu dadar. Kan apa baca berita ya, sesaknya itu rasanya kayak dadar rasa ditekan. Terus apa tekan-tekan sendiri lah dada apa kan. Jadi ya iyalah sakit gitu jadinya kan. Masa nggak sakit gitu, iya. Terus oh iya mungkin sakitnya ini sakit gara-gara ditekan, beda kok sama sakit yang tadi gitu. Jadi ya gitu, jangan pakai perasaan untuk hal yang bisa diukur, udah nggak usah pakai perasaan. Jadi kalau kayak ngerasa ini kok sakit ya, ini apa ya gitu, ya udah diukur aja gitu. Kalau statistik vitalnya masih bagus kayak tadi kan, yang pasti harus ada itu oximeter sama termometer ya. Kalau misalnya yang dua itu masih menunjukkan kita baik-baik aja, nggak usah dulu panik untuk ke rumah sakit atau apa gitu. Kecuali kalau misalnya emang ada tanda-tanda menurun gitu, itu baru mungkin kita bisa konsul ke dokter apa ini udah waktunya untuk ke rumah sakit atau enggak. Itu bukan apa-apa karena fasilitas kesehatan juga lagi penuh-penuhnya. Banyak yang malah ngedropnya itu gara-gara harus pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit untuk nyari kamar kosong gitu. Kayak tahu sendirilah jalanan di Jakarta kayak apaan ya. Terus walaupun ada kayak aplikasi yang bilang ini kalau di sini masih ada bed segini gitu, itu nyatanya enggak gitu. Karena iya pas dia nggak update, nggak real time. Jadi pas nah Ava tahunya itu karena seminggu atau 2 minggu sebelumnya ya Ava bantuin temen yang juga lagi perlu buat isoman, itu Ava nelponin semua hotel yang katanya nerima isoman COVID, Ava nelponin rumah sakit, itu nggak dapet Kak, padahal katanya masih kosong gitu. Jadi sebenarnya pas Ava sakit Ava udah tahu gitu, apalagi dibilang bahwa ini statistiknya emang lagi naik gitu. Jadi Ava mikir 2 minggu lalu aja kayak begitu, ini pas Ava sakit kayak apa lagi gitu. Jadi emang udah kepikirannya isoman aja kecuali memang keadaannya memburuk gitu. Tapi karena kan tahu posisinya lagi kayak gitu. Mungkin Alfa cepat sembuhnya karena Alfa udah menutup diri, udah untuk saat ini nggak mau urusan, walaupun ini lihat-lihat angka segala macam, angka ini angka itu udah tolnya naik turun atau gimana. Iya emang itu ini banget Kak. Menolong juga kan, jadi lebih tenang, nggak tahu ya. Bukan nggak peduli ya, tapi saat ini ya lebih itulah lebih ya menjaga hati kita kan, pikiran dan yang lain-lain biar nggak. Sama grup WhatsApp yang paling parah itu Kak, karena kan ya tahu sendiri lah ya, banyak banget yang orang share info tentang COVID, nggak jelas dari mana infonya gitu. Itu sebenarnya kalau nggak ngerti amat nggak usah di-share lah gitu. Karena benar Kak, jadi pernah gini, pas Ava itu jadi penyakitnya emang penyakit Ava gitu, bukan karena COVID ya. Jadi Ava tuh kalau batuk itu nggak bisa buang dahak. Jadi cara buang dahaknya itu muntah, pasti trigger untuk muntah gitu. Jadi yang pas pertama parah-parahnya itu sehari itu bisa muntah itu sampai hampir 20 kali karena tiap batuk muntah dan apa nyiasatinnya tiap habis muntah makan gitu. Karena kan beberapa obat itu kan memang harus setelah makan kan gitu, nggak bisa diminum dalam keadaan perut kosong. Terus ada yang nge-share
kalau penderita COVID itu hari-hari pertama harus puasa. Terus Ava bilang, ini orang ini maunya apa ya? Mau nyuruh orang mati apa gimana ya? Gitu. Maksudnya kalau nggak, udahlah gitu, nggak tahu. Kadang kepikiran kayak gini sih. Sempat waktu pas awal-awal kan ya masih apa ya, masih kayak apaan sih orang-orang gitu. Sempat kepikiran, apa dibilangin aja ya? Oh ya udah, semoga kena gitu supaya bisa mengaplikasikan semua saran-saran yang dia berikan. Gitu. Cuman kayaknya nggak lucu juga mau ngedoain orang kena ya. Jadi paling sekarang Ava ngajaknya udah gitu. Kalau misalnya nggak ngerti, nggak pernah ngalamin, nggak tahu apa itu COVID gitu, udah nggak usah share. Apa sih ruginya dengan menghentikan informasi di kita doang gitu. Toh kita juga nggak tahu itu bakalan bermanfaat atau enggak buat orang. Minimal kalau ternyata itu salah, itu hoax, kita nggak kebagian dosanya untuk nyebarin berita itu gitu. Itu jadi yang apa ya? Kalau di sini kan semua udah ya, udah situan udah aman ya. Di Washington State, di state lain masih juga banyak yang belum divaksin kena. Awal-awal itu cara kita untuk apa ya, kita nggak mau memikirkan itu. Yang kita pikirkan waktu itu gimana secepatnya kita divaksin gitu. Nah, di Indonesia tuh masalahnya Kak, orang aja mau vaksin. Ya pertama emang masih banyak yang takut vaksinnya Kak. Jadi ada yang anti-vaks kayak gitulah, itu juga susah kalau kayak gitu udah mau ngajakin mereka vaksin gitu. Itu. Terus juga antrian vaksin itu masih panjang gitu. Itu yang apa ngelihat kita ngajak-ngajakin orang ayo vaksin gitu. Tapi ternyata nggak semua orang itu beruntung bisa mendapatkan akses ke vaksinnya gitu. Jadi ada teman di Bogor gitu yang cerita bahwa dia satu hari itu di RT-nya cuma dapat jatah 1 orang gitu untuk vaksin. Jadi antrian vaksinnya itu panjang banget gitu. Itu yang kayaknya perlu diperhatiin siapa. Makanya sebenarnya agak bingung gitu karena kan ditarget 1 juta 1 hari ya. Tapi mungkin distribusi vaksinnya kah yang bermasalah atau gimana gitu. Karena antriannya benar-benar panjang gitu, dan nggak nyaman, malah ada orang yang ngomong kayak gini, udah harusnya pemerintah itu gandeng event organizer aja gitu untuk menyelenggarakan vaksin supaya lebih tertib. Selain mereka kan nggak ada kegiatan nih karena nggak boleh ada ngumpul orang-orang banyak kan, udah harusnya setiap kegiatan vaksin itu IO aja yang menyelenggarakan. Saya pikir ya juga kali ya, karena kalau Ava untung ya Kak, vaksinnya ini di kantor gitu, jadi dikelolanya ya lebih tertib gitu kan. Kalau ngelihat emang yang vaksin di GOR gitu, antriannya kasihan, jadi berdiri panas-panasan berapa jam gitu, itu kan kayaknya nggak nyaman juga ya gitu. Walaupun setelah di tempat vaksinnya sih gitu, itu rapih antriannya, tapi buat mau masuk untuk ke tempat vaksinnya itu, iya. Itu yang kayaknya kurang diantisipasi kali. Mungkin kalau misalnya sistem antriannya lebih bagus, banyak orang yang mau kali ya. Sebenarnya kalau di sekeliling apa sih rata-rata banyak yang mau ya. Kalau di perkotaan sih ya kayaknya udah banyak yang mau itu mulai nyari vaksin. Tapi di kampung-kampung kayaknya masih takut untuk vaksin ya. Apa juga nggak tahu deh kenapa. Udah kita saya jadi apa karena di yang teman-teman di Indonesia yang banyak kena. Di sini teman yang di Amerika ada 1-2 kali ya, tapi itu sebelum divaksin mereka sakit, setelah divaksin nggak ada. Semua di sini kan semua udah nggak pakai masker, semua udah jalan seperti biasa. Mudah-mudahan di Indonesia cepat seperti itu kalau tertib ya. Kan orang dengan kesadaran yang tinggi datang ke tempat vaksin, dan pas dibuka untuk umum ya, untuk kemarin kan yang di bawah 60 belum bisa kan. Iya. Setelah dibuka untuk umum ya udah semua datang. Ada sih yang enggak ya, tapi kan alasan-alasan religius atau gimana ada yang nggak mau divaksin. Ya masih ada yang nggak mau, tapi nggak banyak. Sekarang tuh malah dari 12 tahun di Indonesia udah bisa Kak, 12 sampai 18. Nah, jadi alif antar itu di sini udah selesai yang 12. Iya. Udah dari
3 bulan yang lalu yang anak-anak kecil udah selesai. Apa makanya sedih banget, Alifatar itu hari Kamis harusnya waktu itu udah apa jadwalin vaksin kan, udah apa daftarin ya. Kamis apa jadwalin, taunya apanya yang hari Minggunya itu PCR positif, mereka hari Selasa PCR, Kamis malah keluar hasil positif gitu, bukan, jadi nggak jadi vaksin, nanti baru nunggu 3 bulan lagi baru bisa vaksin. Di sini anak-anak semua sudah selesai, udah lama. Aku ngambil S2 di sini. September udah in person, udah nggak ada kelas-kelas itu. Jadi September udah masuk kelas kita. Orientasi udah in person. Kelasnya tapi yang masih ada pembatasan duduk gitu nggak Kak? Yang harus selang satu gitu nggak? Udah benar-benar normal biasa aja. Udah okay. Di Washington State udah nyaris 70% semua penduduknya divaksin. Di sini lebih dulu, sini 3 di antara 50 state yang sudah dari bulan kemarin aman. Oke, kalau di Indonesia kayaknya baru Jakarta aja deh Kak. Jakarta yang udah 70%-an, tapi statistiknya masih tinggi aja. Terlalu banyak mungkin orang. Oke. Tapi ya apapun itu, Alfa senang bisa lihat Alfa keluarga semua baik-baik saja ya, dan bisa berbagi dengan orang-orang supaya jangan takut, jangan cemas, jangan stres, santai aja di bawah anggap aja cuma batuk ya, mungkin itu kali ya. Iya. Kalau batuk ya udah anggap aja batuk, nggak usah pikir-pikir yang aneh-aneh gimana. Kalau udah batuk ya udah anggap aja batuk gitu, batuk yang agak lain gitu kan. Cemas sih sebenarnya wajar ya Kak, maksudnya pasti ada. Jadi kalau nggak perlu, maksudnya nggak perlu aduh kenapa ya gue parnoan kayak gini gitu. Namanya cemas pasti ada gitu, apalagi ini penyakit yang emang dari image-nya aja emang ya kayak gitu ya. Kita nggak, apalagi tambah kesini tuh tambah kayak ini nggak ada komorbid, masih muda tapi kok juga bisa meninggal. Jadi tambah kesini tuh kayaknya tambah serem-serem aja. Jadi kalau kita cemas ya wajar, tapi ya gimana caranya mengendalikan cemas, mengendalikan ketakutan itu gitu. Jangan berlarut-larut di situ gitu. Gak usah terlalu dipikir. Karena kan sekarang 13 hari sehat. Iya, alhamdulillah. Ya. Walaupun belum benar-benar pulih, tapi itu benar-benar nggak nyangka itu. Ya, setidaknya fase yang berat itu udah lewat, udah. Iya. Sekarang kan tinggal pemulihannya aja. Oke, tadi di awal aku udah perkenalin soal nama. Ini menutup perbincangan kita. Itu Alfa bisa jelasin seberapa ini kenapa sampai panjang banget? Mungkin yang pemain bridge udah tahu, tapi yang viewers yang bukan pemain bridge, bukan atlet bridge mungkin nggak tahu. Iya, jadi nama Alfa tuh emang panjang banget. Kita pindah topik deh, daripada yang sedih-sedih, kita yang agak-agak. Iya Kak, panjang banget emang. 7 kata, Al-Fatihah, Reno, Maulani, Nuryaningsih, Sukri, Putri Munaf. Jadi kalau kata ayah Alfa itu alasannya karena Alfa kan anak pertama ya, terus juga dari kedua belah pihak itu cucu pertama katanya. Jadi waktu Alfa lahir kayak semua berebut ngasih nama gitu loh Kak. Dia nggak mau membuat orang lain tersinggung. Jadi semua nama yang dikasih dia pasang gitu. Itu jadi yang bikin namanya panjang itu gitu. Jadi PR dia itu sebenarnya cuma merangkai nama doang. Ini dari si ini gitu. Jadi dia rangkai. Terus di Islam surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat dia bilang. Jadi dia memakai itu jadi 7 kata. Gitu. Jadi 7 ayat itu dilambangkan dalam 7 kata. Dia bilang, untung dia itu kepikirannya ngasih namanya Al-Fatihah gitu. Karena kalau Al-Baqarah itu 200 lebih itu nanti namanya gitu. Cuman ya itu sih sebenarnya alasannya. Jadi dia berusaha menghargai orang-orang yang pengen ngasih nama sama anaknya. Dibikinlah namanya sepanjang itu. Oke, Alfa. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita berpindah topik dari sembuh dari COVID ke itu nggak apa-apa ya, lari-lari. Iya. Daripada kita sedih-sedih mulu mikirin itu kan. Tapi senang saya mengambil kesimpulan dari apa yang kita obrolin. Memang nggak usah cemas, memang nggak usah stres. Jalannya aja. Itu obatnya itu kali ya. Iya.
langsung fokus aja strateginya gitu, ini gimana biar cepat sembuh, udah itu aja dipikirin. Yang buktinya dengan sehat ya, nggak usah terlalu yang ketakutan gimana kayak itu yang bikin kita drop justru ya. Oke, Alfa, terima kasih banyak. Salam buat Ewin sama anak-anak, Alif Atas, juga si Bungsu yang lucu dan ganteng ya. Iya Kak, makasih. Aku seneng lihat foto videonya, ya ampun, pengen dicubitin tuh kalau di Jakarta. Iya. Oke, terima kasih Alfa, dan nanti kalau aku kemarin ke Jakarta nggak ketemu Alfa, nanti nih kalau udah selesai ini COVID ini. Iya, kabarin ya Kak kalau misalnya ke Jakarta. Iya. Oke, bye. Bye Kak. Terima kasih. Iya. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska with Alfa Tiareno, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Elias. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today's subject was about job satisfaction. When you think about what it is we're looking for in a job, a lot of people think, well, they want a job that's going to be easy and they can just go in and do it all the time, and they'll just repeat this for 20 or 30 or 40 years and then they check out and they retire. What turns out is that that's what people think they want, but more often than not, they get very discouraged when they're in a job like that because they're not growing, they're not learning or doing anything. And that's usually really gratifying when you're in a job where instead of just going in and going through the motions, you actually get to engage your brain. And so the idea that people would go into a job and just pull that lever 1,000 times a day and do that every day for 30 years, while there are some people that are okay doing that type of job, by and large, most people want new challenges. And so here's the interesting conundrum is say, you know, John, you did a really good job with this project we gave you last week or last month or whatever, and we got really good results. The reward for that? Some people think, well, it would be an easier job. And actually, the reward for that would be to do a job that's even harder, a little bit harder, achievable. You can grow and learn how to do that job and be successful in that role. And you find out that when you ask people about, you know, what is it they want to do, well, in some sense they think they want to do something that's just a little easier or more relaxing. They actually want bigger challenges. We grow when we work through those challenges, and that's what people want. They want to know, what's the next goal? The reward for doing a great job is a job that's a little bit harder and it's a bit of a stretch. I know you can do it, and you give them that confidence and say you're willing to help back them on that. And instead of then asking yes or no, do you want to take that job or not, the smart question would be to say, would you like to talk about that more? Which implies that maybe there's more information they want or whatnot, whatever. In reality, most people have already made their mind up and say, yeah, I'm really interested in that. I think I'd like to do that. And so that's kind of an interesting conundrum. As we go further into our careers or do different jobs, we actually want more challenging jobs, and the reason why is it keeps our brain engaged and we walk away feeling like we actually did something and our time was well spent, and it's a good benefit for the person and for the company. So there's your tip for the day. Stretch yourself, look for more difficult challenges that are doable and manageable, get your managers backing on there, and you'll probably have a more successful career. Thanks for watching. Hit one of these buttons if you haven't hit one of those before, and we hope to see you again on the next show. Thank you and have a great day. Bye-bye.